Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, thank you for being here today. My name is Pakyabita Pariski, my MPM to 441169. I am from class management 24C, and today I would like to present about. I hope the presentation will give you clear understanding of the key points. Please feel free to ask question in the end. To begin with, I would like to give you a brief overview the main point we will discuss today. First, we'll explain the background of topic. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait masalah pengertian dan penggunaan statistika. Pengertian statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data, menyajikan data, supaya menarik kesimpulan dari data tersebut agar informasi yang diperoleh bisa dipakai membantu kita mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan mudah dipahami. Dan adapun juga tujuan dari pengertian dan penggunaan statistika ini, yaitu pertama ada menyederhanakan data yang kompleks agar mudah dipahami. Yang kedua ada membantu membuat keputusan yang lebih akurat, memprediksi sesuatu berdasarkan pola dan data dan masa lalu. Yang keempat ada menjelaskan hubungan antar variabel, dan yang terakhir ada menggeneralisasi hasil dari sampel ke populasi. Dan juga statistika ini ada beberapa jenis, yaitu ada dua. Yang pertama ada statistika deskriptif. Statistika ini digunakan untuk menggambarkan data apa adanya. Contohnya seperti tabel, grafik, presentasi mean, dan median modus. Tujuannya ini hanya untuk menjelaskan data, bukan hanya mengambil keputusan yang besar. Dan yang kedua ada statistika inferensial. Ini digunakan untuk membuat kesimpulan atau memprediksi dari sampel ke populasi. Contohnya ini seperti uji hipotesis, prediksi tren, analisis regresi. Dan ini adalah bagian statistika yang banyak dipakai dalam penelitian kita. Adapun juga langkah-langkahnya seperti ada 5 poin. Yang pertama yaitu ada mengumpulkan data atau data collection, mengumpulkan informasi yang relevan dari sumber yang sesuai, bisa melalui survei, observasi, wawancara, atau eksperimen. Yang kedua ada mengolah data atau sering disebut data processing, adalah suatu yang menyusun data agar mudah dianalisis. Contohnya seperti membuat tabel, grafik, menghitung rata-rata dari median dan modus. Yang ketiga juga ada menganalisis data atau data analisis, ini untuk mencari pola, tren, atau hubungan antar variabel. Bisa digunakan untuk perhitungan statistik, deskriptif maupun inferensial. Poin yang keempat yaitu menarik kesimpulan atau drawing conclusion, menginterpretasikan hasil nilai analisis ini dalam membuat keputusan atau rekomendasi. Kesimpulannya harus berdasarkan data yang dianalisis, bukan asumsi semata. Dan poin yang terakhir yaitu ada menyajikan hasil atau presentation of data, optional tapi penting, menyampaikan hasil analisis kita dalam bentuk tabel, grafik, atau laporan. Tujuannya ini agar data mudah dipahami oleh rekan-rekan kita atau sesama lainnya. Adapun juga contoh-contohnya dari pengertian statistika ini, saya ambil contohnya 2 saja. Yang pertama ada contoh di lingkungan kita kampus. Di sini ada studi kasus. Dosen ingin mengetahui gambaran kemampuan mahasiswanya. Data ini berdasarkan dari 5 siswa. Yang pertama ada 75, 80, 85, 90 dengan 70. Langkah statistikanya
yaitu kita menghitung rata-ratanya bagaimana. Yang pertama 75 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 70, dan hasilnya tadi kita dibagi 5 karena datanya nilai mahasiswa hanya 5 mahasiswa. Selesai dibagi, ketemulah hasilnya 80. Kesimpulannya berarti nilai rata-rata kelas mahasiswa tersebut adalah 80, yang mana artinya performa kelasnya termasuk baik. Dan ada pun juga contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada pertanyaan lebih suka kopi panas atau dingin. Kopi panas memiliki hasil 30 suara, sedangkan kopi dingin menunjukkan 70 suara. Totalnya ada 100 suara. Perhitungannya yaitu ada panas 30% dan dingin 70%. Jadi kesimpulan kita tarik yang paling besar yaitu di kopi dingin. Jadi kesimpulannya mayoritas teman-temannya itu lebih memilih kopi dingin karena berdasarkan suara kopi dingin memiliki 70 suara. Lanjut kita ke mengapa sih pentingnya statistika dalam berbagai kehidupan bidang. Statistika yang pertama yaitu saya ambil 5 poin saja. Yang pertama, untuk membantu mengambil keputusan yang tepat dan berdasarkan data, bukan hanya tebakan-tebakan. Yang kedua, ada memahami data dalam jumlah besar sehingga mudah dianalisis dan dipahami. Yang ketiga, itu ada menemukan pola dan tren yang tidak terlihat secara langsung. Yang keempat, ada membantu memprediksi dan perencanaan di masa depan. Dan yang terakhir yaitu ada mengurangi resiko kesalahan dalam mengambil keputusan. Lanjut kita ke hal penting apa yang harus kita perhatikan dalam statistika ini. Saya ambil 5 poin saja. Yang pertama menurut saya ada pastikan data yang dikumpulkan valid dan akurat. Yang kedua ada gunakan metode analisis yang tepat, deskriptif atau inferensial. Yang ketiga ada sajikan data dengan jelas seperti ada tabel, grafik, dan diagram. Yang keempat ada interpretasinya hasil harus objektif dan berdasarkan data. Yang terakhir yaitu ada statistika bukan hanya angka tetapi alat untuk mengambil keputusan. Kesimpulan menurut saya dari pengertian statistika dan penggunaan statistika tersebut yaitu yang pertama adalah statistika ini ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan data dan menganalisis data agar informasi menjadi jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, ada penggunaan statistika ini memungkinkan kita untuk menyederhanakan data yang banyak, menemukan pola atau tren, dan mengambil keputusan yang lebih tepat dan logis. Dengan statistika ini juga data yang kompleks dapat dijadikan informasi yang berguna untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan dalam berbagai bidang. Demikianlah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai penggunaan statistika dan pengertian statistika.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.